Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa tubna 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin para bapak, para ibu, dan juga rekan-rekan remaja dan juga segenap pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita untuk mengayunkan langkah menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya dengan salat, dengan zikir, dengan doa, dan kita lanjutkan dengan duduk bermajelis untuk belajar bersama mempelajari ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga rangkaian ibadah yang kita kerjakan di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam timbangan kebaikan kita. Allahumma amin. Salawat iring salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada qudwah kita, kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti. Bapak ibu kaum muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Kita akan melanjutkan pada kesempatan malam hari ini 40 hadis pilihan yang berkaitan dengan permasalahan hidup dan juga solusi yang diberikan oleh syariat kita. Dan pembahasan ini ada kaitannya dengan rukun iman yang kelima atau yang keenam. Rukun iman enten pinten? 5 nopo 6? Ada 6. Pembahasan kita, tema kita masih ada kaitannya dengan rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada takdir. Pada saat kita beriman kepada takdir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwa takdir enten pinten? Ada 2. Ada takdir yang baik, ada takdir yang tidak baik. Ada takdir yang baik, ada takdir yang tidak baik menurut kita. Di mana di dalam kehidupan ini seperti tersirat di dalam rukun iman yang keenam tadi, adanya 2 kondisi. Ada yang baik, ada yang kurang baik atau tidak baik. Dan permasalahan hidup di dalam kehidupan kita adalah perkara yang tidak bisa kita pilih. Pasti akan senantiasa kita jumpai. Dan dalam muqaddimah sudah kita sampaikan permasalahan hidup yang kita alami itu relatif dan sangat kompleks. Satu dengan yang lainnya berbeda. Yang satu punya masalah dengan pasangannya, yang satu punya masalah dengan usahanya, yang satu punya masalah dengan ibadahnya, yang satu punya masalah dengan tetangganya. Dan berita yang lagi hangat dan paling aktual di awal pekan ini adalah bagaimana masyarakat Banyumas digegerkan dengan penemuan 4 tengkorak. Itu di kampung bapak saya kecil di situ. Dan pelakunya adalah pendatang. Ya, mereka adalah pendatang. Dan kalau ditelusuri motifnya adalah masalah harta, masalah warisan. Lihat. Jadi permasalahan yang kita dapatkan Bapak Ibu itu berbeda, satu dengan yang lainnya berbeda. Seperti kita sampaikan bahwa masalah hidup sesuatu yang tidak mungkin bisa kita hindari, sesuatu yang bukan menjadi pilihan kita. Maka dengan kita mengkaji apa solusi yang ditawarkan, yang diberikan oleh
agama kita dari masalah-masalah yang kita hadapi adalah bagian daripada menguatkan keimanan kepada takdir, entah yang baik maupun yang tidak baik. Dikarenakan seringkali orang sukses menghadapi takdir yang baik, tapi terkadang tidak bisa menerima pada saat mendapatkan takdir yang tidak baik. Bahkan sebaliknya ada pula yang dia nggak sukses ketika mendapatkan takdir yang baik, tapi dia bisa sukses ketika mendapatkan takdir yang tidak baik. Ada pula orang yang ketiga, sama-sama tidak bisa sukses baik pada saat mendapatkan takdir yang baik maupun takdir yang kurang baik. Setelah pada masalah yang pertama atau solusi pertama yang sudah kita pelajari pada saat kita mendapatkan musibah, maka kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk segera beristirja, yaitu apa? Mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bagian daripada tauhid, bagian daripada pengakuan kita bahwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang akan kembali kepada Allah, sehingga hakikat kita adalah bukan apa-apa. Kita tidak memiliki apapun. Apa yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disadarkan dari solusi yang ditawarkan oleh syariat ketika kita mendapatkan musibah, yaitu segera membaca kalimat istirja ini. Dan kemarin kita tambahkan adanya doa. Cuma ngapunten ya, kemarin kita sudah janjikan akan kita printkan tapi ternyata lupa, qadarullah wa masyafa'al. Yaitu membaca doa Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, ya berilah pahala dari musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian solusi yang kedua yang diberikan oleh syariat kita pada saat kita mendapatkan musibah adalah ta'ani wa adamu ajalah, yaitu tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ketika ada gosip, ketika ada sebuah berita, maka jangan segera kita menyikapi secara sepihak. Tapi coba kita perhatikan, kemudian kita verifikasi, klarifikasi, melakukan cross check betul atau tidak. Kalau hanya sekedar kita percaya dengan isu, percaya dengan gosip, maka biasanya akibatnya adalah fatal. Ketika kita mendapatkan masalah, mendapatkan sebuah problem dalam hidup yang sumbernya hanya berasal dari isu, lalu kita telan mentah-mentah, biasanya nanti akibatnya tidak baik. Maka kita diajarkan untuk tidak tergesa-gesa. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaiki birifqi wa iyyaki wal unuf wal fahsh. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya wajib bagimu untuk bersikap lemah lembut. Sesungguhnya fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya tidaklah kelemah lembutan itu ada pada pada sebuah perkara, melainkan akan menghiasinya. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'u min syai'in illa syana. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari segala sesuatu kecuali akan merusaknya. Dan kelemah lembutan bagian daripada sikap tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Ini solusi yang kedua pada saat kita mendapatkan masalah dalam hidup, untuk tidak cepat mengambil keputusan. Karena apapun keputusan yang kita ambil, kita yang akan mempertanggungjawabkan. Entah itu negatif atau nanti hasilnya positif, tetap kita yang akan mendapatkan, kita yang akan mempertanggungjawabkan. Maka lebih baiknya kita itu ta'anni, lebih baiknya kita itu menunda sesaat, tidak tergesa-gesa, kita putuskan, kita ambil keputusan setelah pikiran tenang. Ketika kita bisa melihat perkaranya secara jelas, ini bagaimana, sehingga ketika kita bisa menimbang semuanya, kita bisa memutuskan secara bijak. Ini solusi yang kedua. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada hadis yang ketiga. Bapak Ibu rahmat Allah, ada sebuah pepatah yang beredar di tengah masyarakat yang bunyinya
roda pasti berputar. Roda pasti berputar. Yang maknanya kurang lebih bahwa perjalanan hidup manusia pasti akan terus berganti. Perjalanan hidup manusia pasti akan terus berganti. Kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Yang artinya bahwa dalam kehidupan ini kita nggak akan selalu dalam satu kondisi. Seneng terus, tertawa terus, ya enak terus, sehat terus. Tapi ada kalanya kita senang dan juga susah. Ada kalanya kita sehat, kemudian kita juga sakit. Kadang kita suka, kadang duka. Kadang kita banyak harta, kadang kita kurang harta. Kadang sukses, kadang tidak sukses. Kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan, terus berganti. Ada kalanya kita berada di atas, sukses, dihormati, dihargai oleh orang. Ada kalanya kita berada di bawah, dihina, dicaci, tidak diwongke. Mungkin kita pernah mengalami kondisi dan saat-saat seperti ini. Dulu ketika kita lagi banyak harta, punya jabatan, orang pada mengagungkan. Orang ingin punya hubungan dengan kita. Tapi begitu jabatan tersebut telah kita tinggalkan, maka mulai kita bisa melihat siapa kawan sejati. Mereka yang dahulunya dekat pergi. Ternyata mereka ada maunya. Itu kehidupan. Itu kehidupan. Dan dalam hal ini Bapak Ibu rahmatullah, ketika kita menghadapi kondisi di atas ataupun kondisi di bawah, itu masalah atau bukan? Masalah hidup atau bukan? Masalah hidup. Itu masalah hidup. Karena Allah SWT berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Berarti ketika kondisi di atas itu ujian. Ketika kondisi di bawah itu juga ujian. Semuanya ujian hidup ini. Makanya Allah SWT seringkali mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita lalai dengan harta dan anak keturunan kita. Untuk tidak bisa beribadah, untuk tidak bisa berinfak, untuk tidak bisa ngaji, untuk tidak bisa beramal soleh. Jangan sampai kita tertipu dengan yang namanya dunia. Seperti yang tadi kita sampaikan, ada kalanya orang sukses besar ketika Allah beri ujian dalam bentuk harta. Tapi ada kalanya dia menjadi pecundang. Ketika Allah uji dengan harta, maka dia menjadi sombong, maka dia menjadi orang yang angkuh dan tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya orang diuji dengan harta, dia sukses. Dia tahu harta itu bagaimana cara menggunakannya. Bagaimana cara menempatkan harta. Itu ditempatkan di tangan, bukan dimasukkan ke dalam hati. Karena harta kalau sudah masuk ke dalam hati, itu yang bikin berat. Ketika kita kehilangan uang 50.000, sekalipun uang 50.000, di dompet ratusan ribu, di rekening Masya Allah lebih banyak lagi. Tapi orang kalau harta sudah masuk ke dalam hatinya, 50.000 ini bagi dia sangat disayangkan, ngumun banget. Ya, bisa jadi pasang status. Kelangan duit sakit ibu, padahal di dompetnya 500.000, 1 juta. Di rekeningnya apa lagi? Ini orang kalau hartanya sudah masuk ke dalam hati. Jadi menempatkan harta di tangan. Sehingga pada saat dia infak, dia mudah. Pada saat dia gunakan untuk donasi proyek kebaikan, dia juga mudah. Untuk menopang dakwah, kegiatan sosial yang baik, maka dia mudah mengeluarkannya. Nah, ini tentang ujian harta. Nah, kita lihat apa yang diberikan oleh Nabi kita SAW dalam petunjuk dan bimbingan beliau pada saat menyikapi semua kondisi ini, kondisi senang dan kondisi susah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Semoga kita semuanya adalah orang-orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan urusannya, perkaranya orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khairun, sesungguhnya setiap perkaranya itu baik. Setiap perkaranya itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, yang hal tersebut tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. Subhanallah. Kita lihat bagaimana perkara tersebut. Nabi SAW mengatakan, orang yang beriman itu perkaranya sangat menakjubkan. Semuanya mengandung kebaikan. Apa yang dimaksud perkara di sini? Beliau menjelaskan, in asabathu syarra syakara fakana khairan lahu. Itu ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka itulah kebaikan baginya. Rezeki kita lancar, anak-anak kita baik, kemudian usaha kita juga sukses, karir kita juga terus naik. Maka pada saat kita bisa bersyukur, itu kebaikan bagi kita. Artinya kita mendapatkan pahala di setiap nikmat yang kita dapatkan. Dan Allah SWT menjelaskan di dalam firman-Nya, surat apa? Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah. Jadi orang yang bisa memahami hakikat nikmat, maka dia akan terus bersyukur. Kenapa? Karena dalam setiap syukurnya, maka ini sebagai bentuk untuk bisa mempertahankan nikmat dan menambahnya. Berbeda dengan pikiran sebagian orang. Ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia sudah mulai memikirkan bagaimana cara mempertahankan nikmat tersebut, bagaimana cara mengembangkan hartanya, bagaimana menginvestasikan uangnya. Padahal caranya mudah, diawali dengan syukur. Dan hakikat syukur itu adalah menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Para ulama menjelaskan hakikat syukur adalah ta'atul mut'im. Kita gunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepadanya. Ada nikmat anggota tubuh, kemudian ada nikmat harta, ada nikmat keluarga, ada nikmat pasangan yang soleh solehah, ada nikmat anak-anak yang baik, yang soleh dan solehah, ada nikmat tetangga yang baik, ada nikmat menantu yang baik, ada nikmat pekerjaan. Ini disyukuri. Itu maknanya kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah SWT. Itu cara untuk mempertahankan nikmat dan untuk menambah nikmat. Adapun ketika kita mendapatkan nikmat lalu kita gunakan untuk hal yang bertentangan dengan aturan dan syariat Allah, sekalipun secara nominal, sekalipun secara kasat mata terus bertambah hartanya, tapi itu menjadi sebuah bencana. Kembali ke kasus yang lagi hangat sekarang. Kalau diperhatikan, itu kan masalahnya harta. Motifnya adalah warisan. Kemudian tersinggung, dendam, akhirnya dibunuh, ya. Dan itu masih satu darah. Artinya saudara, keluarga, kakak, adik-adiknya, semuanya dihabisin. Dan itu keluarganya habis, sudah tinggal satu orang itu yang menjadi tersangka. Berarti ini anak keturunannya habis nanti. Dan kalau coba kita telusuri keluarga tersebut, Bapak Ibu, ya, itu berasal atau ayahnya sudah meninggal. Seorang pensiunan yang dulunya dia bekerja di sebuah lembaga keuangan, konven. Lihat, hartanya nggak berkah. Bagaimana harta yang dia miliki, yang diharapkan
dengan harta yang dia cari untuk bisa membahagiakan anak dan istrinya ternyata menjadi sebuah petaka. Anak keturunan yang dibesarkan, yang dia harapkan bisa mendoakan ketika dia berada dalam kubur menjadi sebuah bencana. Jadi sebuah bencana, lihat. Jadi yang namanya ukuran berhasil, ukuran bertambah nikmat itu bukan dilihat dari jumlah nominal tambah banyak dan sebagainya, tapi dari sisi keberkahan. Ini kondisi yang pertama, yaitu ketika orang mendapatkan nikmat dia bersyukur. Yang kedua kata Nabi SAW, wa in asabathu dharra sabara. Ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, dipecat, di PHK, usahanya bangkrut, sakit. Ini kondisi-kondisi yang menyesakkan hati, tidak mengenakan hati, membuat susah tidur. Maka pada saat dia sabar, fakana khairan lahu, maka itu kebaikan bagi dirinya. Artinya dalam kondisi susahnya tadi bisa sebagai media untuk mendulang pahala. Dan ini tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. Dan kondisi ini adalah kondisi di kehidupan kita. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada kalanya senang, ada kalanya susah. Ada kalanya tertawa, ada kalanya menangis. Karena sulit kita itu mendefinisikan bahagia di dunia ini. Saat wong bahagia gue sing akeh guyune. Oh bukan. Orang kalau banyak tertawa mlebu ruang apa di sini? Margono masuk ruang apa? Sakura. Kaken guyu kan bahaya. Kebanyakan tertawa. Berarti standarnya bukan banyak tertawa, banyak harta, bukan juga. Banyak orang yang memiliki harta tapi stres juga, pusing, ya. Jadi sulit untuk mendefinisikan bahagia di dunia. Ya, maka orang yang bahagia itu adalah ketika dia bisa mensyukuri nikmat. Dan orang yang bahagia itu adalah bisa sabar ketika mendapatkan musibah. Ini orang yang bahagia. Dan kita akan coba kaji dari solusi masalah yang kita dapatkan dalam kehidupan ini di kondisi yang kedua, yaitu ketika sedang mendapatkan musibah. Karena kita masih dalam image bahwa yang namanya problem hidup adalah perkara yang tidak mengenakan, perkara yang menyusahkan kita. Padahal kondisi yang pertama juga bagian daripada musibah. Orang mendapatkan jabatan, didaulat menjadi seorang pemimpin, ini musibah. Ketika dia didaulat menjadi seorang pemimpin kemudian tidak bisa adil kepada bawahan, kemudian dia juga nanti akan diminta pertanggungjawaban dari bawahannya. Ini musibah. Orang yang menyadari masalah ini dia akan mengatakan ketika didaulat menjadi pemimpin ini musibah. Karena Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Ya. Tapi kita masih dalam image kalau musibah itulah yang menjadi masalah hidup kita. Maka kita akan kaji di bagian yang kedua bagaimana Nabi SAW memberikan petunjuk, memberikan solusi, sikap dalam menghadapi kondisi hidup, masalah hidup, yaitu kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Berarti hadis yang ketiga untuk menghadapi masalah hidup solusinya adalah dengan sabar. Solusinya adalah sabar. Dan Bapak Ibu rahmat Allah, sabar sebagaimana pepatah Arab mengatakan as-sabru mithlu ithmihi murrul madaqatihi.
lakin awaqibahu ahla minal asal. Orang Arab punya pepatah, sabar itu seperti namanya, pahit rasanya. Orang kalau sabar itu kan berat, karena sabar itu kan menahan diri untuk tidak meluapkan dalam bentuk emosi maupun dalam tindakan pada saat dia mendapatkan sebuah musibah. Dia dipukul sama orang. Ketika dia sabar berarti dia menahan diri untuk tidak membalasnya. Ketika dia kehilangan uang 50.000 tadi, maka dia tahan diri untuk tidak melakukan tindakan, untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak protes, tidak mengeluh. Maka ini sabar. Dan sekali lagi sabar itu seperti dikatakan oleh pepatah Arab, rasanya pahit. Rasanya apa? Pahit. Lakin awaqibahu ahla minal asal. Namun kesudahannya itu lebih manis daripada madu. Orang kalau bisa sabar Bapak Ibu, dia akan mendapatkan begitu banyak manfaat. Dia akan begitu banyak mendapatkan yang namanya manfaat. Ya, mulai dari bisa menyelesaikan masalah hidupnya, kemudian mendapatkan pahala yang tak berbilang. Makanya yang namanya sabar itu tidak ada batas. Tidak seperti yang diucapkan oleh sebagian orang. Sabar toli ana batasnya. Enggak, sabar itu enggak ada batasnya. Ketika orang mengatakan sabar itu ada batasnya, Bung, berarti itulah batas sabaran Anda. Sabar enggak ada batasnya. Kenapa? Karena pahala yang Allah janjikan kepada orang yang bersabar itu tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surat Zumar ayat yang ke-10, Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala tanpa hisab, tanpa adanya batasan. Unlimited kalau bahasa pulsanya, berbilang. Dan kita tahu ya, kaidah pahala yang Allah berikan kepada hambanya yang beramal soleh adalah setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi ketika kita bisa berzikir satu kalimat, ini dapat 10 pahala. Ini kaidah. Dan modal pertama yang didapat oleh setiap orang yang melakukan kebaikan. Satu kebaikan 10. Satu kebaikan 10. Lalu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Sesuai dengan kadar keikhlasan. Semakin ikhlas, semakin besar pahala. Tapi semakin berkurang keikhlasannya, akan semakin berkurang pahalanya. Ini kaidah dalam mendapatkan pahala yang Allah janjikan. Kecuali di ibadah sabar ini. Kecuali di ibadah sabar ini. Allah janjikan tidak ada batasnya. Pahalanya besar sekali. Pahalanya besar. Kenapa? Karena yang namanya sabar itu berat. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, as-sabru diya'un. Sabar itu laksana cahaya panas. Sabar itu seperti cahaya panas. Dia artinya adalah cahaya. Cuma bedanya dengan nur, kalau diterjemahkan sama-sama cahaya. Kalau nur adalah cahaya yang tidak membawa serta hawa panas. Makanya Allah SWT bahasakan untuk bulan dengan wal qamara nurun. Bulan itu bercahaya, cahaya yang tidak membawa hawa panas. Tapi untuk matahari, maka Allah gunakan bahasa wasyamsul diya'un. Ya, matahari itu
membawa cahaya, tapi cahaya yang dibawa oleh sinar matahari ada hawa panasnya. Itulah sabar. Panas. Jadi orang kalau sabar itu kan menahan emosi, menahan diri. Kita beri contoh. Ketika kita pulang kerja, ya, kemudian kondisi lelah, capek, dan inginnya adalah cepat istirahat. Kemudian karena kurang hati-hati, kita itu kejedot pintu. Kejedot apa? Pintu. Orang yang tidak sabar, sing tume apa? Bisa pintunya, bisa orang rumahnya. Padahal nggak tahu menahu. Cuma dia kurang hati-hati saja. Ya, bahkan bisa jadi pintunya yang dipukul. Ya, bisa jadi pintunya yang dipukul. Padahal yang salah piyambeke, ya, tapi yang dipukul pintunya. Ya, orang yang nggak sabar. Jadi dia luapkan ketidaksabarannya dalam bentuk tadi, emosi tadi. Adapun orang yang sabar, maka dia tahan diri. Dia tahan diri. Ada orang kesel, ada orang kesel. Ada kalanya dia luapkan dalam bentuk emosi-emosi yang tidak terkontrol. Dia lagi marah, kemudian yang dia pegang, yang dia lempar. Ada orang marah, kemudian helm yang sedang dia pakai dicopot, dibanting. Sing rugi sinten? Sing rugi sinten? Ya piyambake. Dia sendiri nanti ketika rusak, ketika pecah, dia harus beli lagi. Tapi dia merasa puas ketika dia bisa meluapkan. Ini orang yang nggak sabar. Ketika dia mendapatkan musibah, orang yang dia cintai, orang yang paling bisa berbagi dengannya. Ketika dia punya masalah, sering curhat. Ketika dia punya problem, maka dia bisa menemukan solusi darinya. Kemudian Allah takdirkan orang tersebut meninggal dunia. Terkadang orang ketika mendapatkan musibah besar ini, dia luapkan dalam bentuk emosi yang tidak terkontrol. Bisa jadi dia nangis histeris, bisa jadi apa? Mengurung diri, bisa jadi banyak luapan emosi yang bertentangan dengan sabar. Jadi sabar itu panas. Dan para ulama kita menjelaskan sabar itu artinya adalah menahan diri, mengendalikan diri. Sabar bukan maknanya pasrah. Sabar bukan maknanya pasrah. Tapi sabar itu adalah menahan diri, mengendalikan diri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah. Kayak seperti tadi, ketika meninggal oleh orang yang dia cintai, maka dia sabar, dia tahan diri untuk tidak meluapkan emosi yang mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Yang mana biasanya ada kalanya dia terucap kalimat-kalimat yang menentang takdir. Ya Allah, kenapa orang yang paling aku cintai engkau ambil? Menolak takdir. Ya, atau misalkan dia meninggal oleh suaminya, sudah habis semuanya, tidak ada orang lagi, ya menentang takdir Allah SWT. Makanya agama kita kan melarang meratapi kematian. Dan dimasukkan dalam kategori dosanya orang-orang jahiliyah. Dia luapkan dengan bentuk nangis histeris, kemudian nangis guling-guling. Ada yang mencakar tubuh, ada yang merobek-robek pakaian. Nah, ini bagian daripada yang dilarang dalam agama kita. Sabar, tahan diri, kendalikan emosi. Dan sekali lagi nggak semua orang mampu. Ketika kita mendapatkan yang namanya masalah hidup, maka seperti tadi, kita sabar. Dannya jam berapa? 5.4 nggih. 5.4. Barangkali nanti ada pertanyaan. Berarti kita jadikan dua sesi untuk masalah solusi yang ketiga, yaitu sabar. Jadi kita sampai di poin bahwa sabar itu artinya adalah mengendalikan diri, menahan diri untuk tidak melakukan perkara yang mendatangkan murka Allah. Bukan artinya adalah pasrah. Kita beri contoh, ada orang kehilangan mobil, maka dikatakan sabar pada saat dia baru mendapatkan, menjumpai, menyadari kalau mobilnya hilang. Dia tahan diri.
Tidak luapkan dalam bentuk emosi, marah kepada pegawainya, kepada satpamnya, kepada pegawainya. Tapi dia tahan diri. Baru setelah itu dia melakukan usaha. Lapor ke polisi, ngecek di mana. Itu namanya orang sabar. Jadi bukan pasrah. Artinya bukan ketika orang dipukul, ya sabar kemudian kisisan gawe sing kiwe. Nah, itu bukan orang sabar. Sabar adalah mengendalikan diri, bukan pasrah. Insya Allah kita lanjutkan karena pembahasannya masih perlu dikupas lebih panjang ya, tentang makna hakikat sabar, lalu bagaimana cara bersabar, kemudian bagaimana aplikasinya ketika kita mendapatkan masalah dan problem dalam hidup. Allah Ta'ala alam bisawab. Barangkali ini sesi pertama di solusi yang ketiga di masalah hidup yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dari para hadirin semuanya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat tadi itu, apakah hanya pada saat pertama misalnya tadi tidak mengerti, terus karena kelemahan imannya lama, lalu kemudian dia sadar, apakah itu termasuk sabar? Oh iya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kan zaman sosial ya, medsos. Nah, misalnya kalau kita kena musibah terus kita meluapkan di dalam media sosial, status atau Facebook misalnya, apakah termasuk bentuk tidak sabar? Oh iya, terima kasih. Itu sebenarnya nanti di pembahasan di contoh dan aplikasinya. Tapi karena sudah ditanyakan, kita coba kupas. Yang pertama, kaidah sabar yang akan mendatangkan pahala adalah inda sodmatil ula, pada saat pukulan pertama. Jadi pahala sabar yang akan kita dapatkan, yang Allah janjikan tanpa adanya hisab, tanpa adanya bilangan, adalah ketika di pukulan pertama. Artinya apa? Ketika baru mendapatkan musibah, lalu dia bisa sabar, itulah yang kondisi yang nanti kita akan mendapatkan pahala sabar. Adapun ketika kita sudah begitu dapat musibah, kita langsung luapkan dalam ucapan, dalam tindakan, dalam emosi lalu baru setelah itu kita menyadari, berarti kita belum mendapatkan pahala sabar. Jadi pada saat pukulan pertama. Kemudian yang kedua, zaman kita adalah zaman medsos. Ketika orang mendapatkan musibah, dia luapkan, dia tuangkan dalam kalimat di medsos, entah statusnya atau yang lainnya. Apakah ini bentuk bagian daripada ketidaksabaran? Bisa jadi iya. Ketika dia punya masalah hidup dengan pasangannya, lalu dia curhat di medsos, ini berarti nggak sabar dia. Dia nggak sabar. Ketika dia kehilangan benda, lalu dia pasang status, ini juga bentuk bagian daripada ketidaksabarannya. Maka hati-hati. Ya hati-hati. Sekarang ada orang kena musibah, seluruh dunia tahu. Ketika dia pasang di statusnya. Insyaallah ya. Jadi kita harus sabar. Terus sabar. Untuk tidak segera pasang status juga butuh sabar lagi. Allahumma shalli. Monggo yang lain. Coba. Ibu-ibu mungkin. Ibu-ibu ada punya masalah atau hidupnya biasa aja, Bu? Kayaknya biasa-biasa aja ya, nggak ada masalah. Saking banyaknya malah susah mau tanyanya. Ya mudah-mudahan kita diberi kesabaran ya untuk bisa mendapatkan pahala. Nggak ada pertanyaan lain? Hah? Oh, ada pertanyaan dari pemirsa, monggo. Ini bagaimana hukumnya memakan makanan yang mengandung emas? Bagaimana kita ketahui zaman sekarang ada makanan yang mengandung emas beberapa gram dengan harga super mahal. Masya Allah. Ini pertanyaannya cocok apa enggak materi kita? Oh, ini masalah hidup lah ya, gaya hidup gitu ya. Ada pembahasan yang dikaji oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi sekarang ada ya sebuah gaya hidup, ada di beberapa makanan yang dicampuri dengan emas. Harganya
tentunya bukan untuk kualitas kita ya. Sekali makan emas yang masuk. Yang seperti ini masuk ke dalam bentuk tabdzir ya, pola hidup yang boros, dan Allah SWT membahasakan orang-orang yang boros ini adalah temannya setan. Ya, temannya setan. Ketika satu suapan harganya 100 juta misalkan, 50 juta, 10 juta, Insya Allah hanya untuk masuk ke perutnya, yang nanti toh sama begitu keluar apa bisa diadani maning mbok mau metu mas kayak kopi luwak ya kan, nggak mungkin sing mangan luwak iya ya kan, nggak mungkin bisa jadi kopi luwak ya. Wallahualam ya, ini perkara yang bertentangan dengan ruh syariat kita, karena agama kita mengajarkan untuk menempatkan segala sesuatunya itu secara tengah-tengah, yang nggak pelit, nggak boros, yang tengah-tengah. Kalau yang seperti ini berarti masuk pada pola hidup yang boros. Innal mubadzirina ikhwana syayatin. Orang-orang yang boros itu temannya setan. Wallahu taala alam bissawab. Ya, kita ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah pertemuannya akan datang di Rabu pekan kedua, okay? Kita akan lanjutkan sesi kedua, solusi di masalah hidup yang Nabi SAW tawarkan, yaitu sabar. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.